Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Miranda, NIM 35 2018 007. SMA 2 Muhammadiyah Palembang. Selamat pagi anak-anak. Siap belajar belum? Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu melihat laci-laci kalian kalau ada yang masih kotor. Silakan. Oke, baiklah. Jika ada sampahnya, tolong dibuang di kotak sampah di depan ya. Ya. Anak-anak, sesudah bersih semua kan? Baiklah. Anak-anak berdoa dulu sebelum memulai belajar ya. Oke, ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke? Alhamdulillah ya, kalian semua sudah hadir. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai materi hari ini, Ibu tanya kembali kepada kalian semua, apakah kalian membawa semua buku? Kalau kalian membawa buku, silakan dibaca halaman 161 tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ibu beri waktu 15 menit kepada kalian semua, silakan dibaca. Jika masih ada yang belum jelas, silakan tanya kepada Ibu. Silakan dibaca bukunya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan perjuangan tersebut. Baiklah, jika sudah selesai, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar di seluruh dunia, muncul berbagai respon dari negara-negara internasional. Belanda merespon hal-hal tersebut dengan datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan pemerintahan Indonesia, kepemimpinan Soekarno-Hatta. Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu atau APNI yang sedang bertugas untuk melucuti dan meluangkan tentara Jepang di Indonesia. Pada tanggal 15 September 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta dan berupaya untuk menaklukkan beberapa wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia merespon kedatangan Belanda dengan melakukan perlawanan di beberapa daerah. Di antaranya, pertempuran 10 November di Surabaya. Dalam buku 10 November 1945, Gelora Kepahlawanan Indonesia 1992, karya Berlahan Setijida. Pertempuran di Surabaya dipicu oleh insiden pemberontakan bendera di Hotel Yamato. Tawasya Malabi, perwira Inggris. Pada 10 November 1945, Sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada APNI. Ultimatum tersebut diajukan oleh rakyat Surabaya dan pemerintah bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kolonial Sungkono dan Bung Tomo membakar semangat pertempuran rakyat melalui radio perjuangan. Diperkirakan ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran itu. Untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya, tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Ingat kan kalian, 10 November adalah Hari Pahlawan. Dengan mengenangnya 10 November Hari Pahlawan itu, adakah dari anak-anak sekalian yang merayakan misalnya Hari Pahlawan tersebut? Apakah kita upacara memperingati Hari Pahlawan tersebut? Adakah?
Dan selanjutnya ada juga pertempuran di Medan Area. Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern, latar belakang terjadinya pertempuran ini adalah perampasan dan penginjak lencana merah putih oleh pasukan sekutu. Selain itu, pasukan sekutu juga mengeluarkan ultimatum ke rakyat Medan agar menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada sekutu. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Medan sehingga sekutu melancarkan aksi militer pada 10 Desember 1945. Rakyat Medan merespon tindakan dari sekutu tersebut dengan melakukan perlawanan. Rakyat Medan yang berangsur dalam Barisan Pemuda Indonesia dan Komando Resimen Laskar Rakyat mengalami beberapa kesulitan dalam pertempuran sehingga mengharuskan mereka mundur ke arah Pematang Siantar. Dan kalian juga perlu harus tahu ya anak-anak, pertempuran antara rakyat Medan dan sekutu itu berangsur hingga 10 Desember 1946. Lama kan? Dan setelah Nica mengajukan gencatan senjata. Kalian tahu dengan adanya peristiwa Bandung Lautan Api? Kalau kalian tahu, silakan dicari dan dipelajari bagaimana apa itu Bandung Lautan Api tersebut. Baiklah, di sini Ibu akan memberitahu kalian sedikit ya tentang Bandung Lautan Api itu. Peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada 24 Maret 1946. Latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api ialah peristiwa ini ultimatum tentara sekutu yang memerintahkan penggusuran kota Bandung pada 24 November 1945. Tentara Kerakyatan, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kelompok menolak ultimatum tersebut dan bersikap untuk melawan perlawanan di kawasan Bandung Utara. Ahmad Haji Nasution sebagai pemimpin pasukan tentara merundingkan secara opsi perlawanan dengan Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri pada masa itu. Oke anak-anak, di sini Ibu memberikan sedikit gambaran-gambaran para tokoh perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silakan dibaca dan diamati. Baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit materi kita pada hari ini, yaitu tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya yaitu Indonesia sudah menyatakan dirinya sudah merdeka. Tapi kemerdekaan itu harus dipertahankan karena dari ancaman orang asing. Perjuangan yang dilakukan melahirkan beberapa perjanjian, mengakibatkan terjadinya berbagai pertempuran. Itulah kesimpulan dari Ibu. Baiklah, kepada anak-anak sekalian, mari kita mempertahankan kemerdekaan kita, itu kemerdekaan Indonesia. Karena pahlawan-pahlawan kita sudah susah payah untuk memerdekakan Indonesia ini. Kita selaku anak-anakku sekalian, selaku penerus bangsa ini, buatlah negara ini menjadi makmur. Itu pesan Ibu. Jika anak-anak sekalian mau bertanya, silakan. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, mumpung waktunya juga sudah habis, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri sekolah pada pagi hari ini, yaitu dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya untuk anak-anakku sekalian. Jangan lupa belajar di rumah dan PR-nya nanti Ibu kirim melalui grup WA. Terima kasih.